Untuk contoh yang kedua, kita akan mengukur periode dari sebuah sinyal digital, ya, sinyal kotak atau sinyal digital. Nah, teorinya untuk sinyal digital ini adalah kita ingin mengukur perubahan gelombang, seperti contoh dari low ke high, kemudian akan ketemu lagi dari low ke high. Karena satu periode itu adalah perubahan dari adalah ketika dia berubah dari low ke high, kemudian dari low ke high lagi, atau sebaliknya dari high ke low, kemudian dari high ke low lagi, itu adalah sebuah satu periode, ya. Kalau mungkin dulu pernah ada teori yaitu satu periode itu adalah satu buah puncak dan satu buah lembah. Cuman untuk beberapa kasus pernyataan tersebut agak kurang tepat, ya. Nah, paling mudah memahaminya itu adalah kapan sih satu periode, yaitu ketika sebuah karakteristiknya sama, yaitu ada perubahan dari low ke high, maka satu periodenya lagi itu adalah dari low ke high lagi, maka itu terhitung satu periode. Nah, perubahan dari low ke high ini bisa kita manfaatkan untuk memulai proses TCNT1 untuk bertambah. Nah, jadi TCNT1 akan mulai ketika dia terjadi perubahan dari low ke high. Nah, perubahan dari low ke high ini memulai TCNT1 sampai dia ketemu dari low ke high lagi, atau ketemu rising edge lagi. Nah, perubahan dari rising edge ini akan membangkitkan timer TCNT1, dan kemudian ketika ketemu ketemu rising edge lagi, maka dia akan memulai TCNT1 yang baru, dan dia akan merekam berapa sih TCNT1 yang lama. Atau dalam kata lain, perubahan dari low ke high ini akan membangkitkan fungsi interrupt. Nah, di manakah kita akan membaca nilai TCNT1? Nilai TCNT1 jika kita lihat dari blok diagram di sini, nilai TCNT1-nya itu nanti akan kita simpan di ICR1. Nilai N ini adalah timer counter, ya, nomor timer. Jadi ICR1. Jadi nilai TCNT1 ini akan kita simpan ke ICR1. Nah, ini adalah blok diagramnya, ya. Nah, kemudian untuk mengukur sebuah sinyal ini bisa kita mulai dengan mode normal, ya. Di sini ada mode normal. Kemudian kita tidak menggunakan prescaler dengan frekuensi clocknya 1 MHz supaya kita mendapatkan setiap satu increment timer TCNT1 itu adalah 1 mikrosecond. Nah, kemudian noise canceller enable ini untuk menghilangkan noise dan juga sekaligus mengaktifkan input capture-nya. Input capture artinya kita akan memulai nilai kita ingin mengcapture input atau merekam input. Karena di sini merekam inputnya itu adalah berdasarkan ada perubahan rising edge-nya. Jadi input capture terjadi ketika rising edge terjadi. Nah, dari beberapa inisialisasi ini, maka terbentuklah TCCR1A dan TCCR1B. Ini saya anggap sudah paham kenapa sih kok bisa TCCR1A-nya sama dengan 0 semua dan TCCR1B-nya sama dengan 0B 110001. Ini bisa dilihat di register yang sebelumnya. Nah, kemudian enable input capture interrupt, TIMSK-nya sama dengan 0B001. Nah, ini merupakan input capture interrupt, ya. Untuk mengaktifkan timer input capture interrupt itu adalah di TIMSK 0B001. Ini bisa dilihat di slide-slide sebelumnya tentang TIMSK, ya, register TIMSK-nya. Begitu juga dengan TCCR1B bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, dari beberapa inisialisasi tadi maka diperoleh timer counter, ya, program timer counternya untuk merekam sebuah signal. Ini seperti ini. Kita lihat di sini ada interrupt service routine-nya, timer 1 capture vector, ya. Di mana capture di sini untuk
mengcapture input ya. Kemudian di mana kita harus menentukan bahwa dia itu rising edge itu ada di TCCR 1B. 0B 110001 ini ada di untuk mengaktifkan rising edge-nya. TCCR 1A sama dengan 0B 0000, kemudian TCCR 1B-nya sama dengan 0B 11001 sesuai yang ini tadi. Kemudian TIMSK-nya 0B 001000. Kemudian set enable interrupt. Nah, jadi setiap ada rising edge, maka timer 1 capture vektornya ini akan aktif. Dan ketika aktif, maka kita akan merekam berapa sih waktu yang dibutuhkan ketika rising edge ini. Mungkin ketika awalnya kita adalah 0. Ya, nilai periodnya sama dengan 0 ketika pertama kali eksekusi. Sama dengan ICR1 karena ICR1-nya belum memiliki nilai ketika pertama kali eksekusi. Kemudian TCNT1-nya kita reset menjadi sama dengan 0. Dan port B untuk menampilkan berapa sih nilai ICR1-nya. Nah, di situ. Kemudian kalau misalnya ini tadi sudah sekali eksekusi, maka di sini akan kita peroleh berapa periodenya. Karena ketika kita mengeksekusi di sini tadi proses awal ya. Ketika proses awal maka di sini diperoleh ICR1 sama dengan 0, ya kan? Kemudian ketika ini diproses, ini akan jalan, akan terukur periodenya. Ketika ketemu rising edge lagi, maka dia akan menstop dan dia akan membaca nilai ICR1. Nah, ICR1 itu sama dengan nilai TCNT1. TCNT1 yang dibutuhkan dari titik rising edge yang pertama sampai titik rising edge yang kesekian. Jadi proses TCNT1-nya stop di rising edge yang ini, tapi juga nilainya akan diukur di ICR1. Nah, itulah proses untuk mengukur sebuah gelombang kotak.